Bang, murid sudah turun gunung. Kamu ingat 3 hal. Pertama, nggak boleh sembarangan pamer kemampuan. Kedua, nggak boleh pakai ilmu obat buat cari uang. Ketiga, cari gadis yang udah ditakdirkan buat kamu. Bang, gadis gimana? Nanti kamu bakal tahu sendiri. Lepasin aku. Wih, galak juga. Tamparan ini mantap. Aku suka. Kalian mau apa? Cantik, kenalan dong. Temenin kita ngopi sebentar. Ngobrol-ngobrol. Gimana? Denger nggak? Dia nyuruh aku pergi. Kalian pernah lihat cewek secantik ini yang nggak ngasih muka? Bang Bau, cewek ini kelihatannya anak orang kaya, sombong banget. Sombong bagus lah. Aku justru suka cewek yang sombong. Oke, berani. Aku lihat kamu bisa bertahan sampai kapan. Bawa dia masuk ke gang. Tolong. Terus teriak. Lebih kencang lagi. Aku mau lihat siapa yang berani ganggu urusan gue, si Bau. Berhenti. Lu barusan ngomong apa? Gue bilang. Denger nggak? Oh, ternyata ada juga yang nggak takut mati. Bro, baru di sini ya? Cukup jagoan juga. Lu tahu baju gue? Ini harganya berapa? Kalau kotor, lu sanggup bayar nggak? Lu main di daerah mana? Nggak di daerah mana-mana. Terus lu ngapain ikut campur? Jalanan nggak rata. Pasti ada yang injak. Katanya jalannya nggak rata. Anak ini kayaknya nganggap dirinya. Toko utama novel silat gitu. Hahaha. Bro, aku saranin lu sadar diri. Cewek ini udah aku incer duluan. Lu mau jadi pahlawan kesiangan, pindah tempat aja. Hari ini gue lagi mood bagus, nggak mau ribut sama lu. Aduh, sakit. Lu nggak apa-apa? Hajar dia, bikin babak belur. Hajar terus. Tadi lu bilang jalanan ini wilayah lu. Lu mau ngapain? Denger ya, gue punya backingan. Mulai sekarang kalau ketemu gue di jalan, lo minggir. Ngerti nggak? Nang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih ya. Ini kartu nama aku. Kamu harus hubungi aku. Aku mau balas budi. Oke. Kamu mau kemana? Hai, Souching, kok kamu di sini? kebetulan aku ada urusan dekat sini. Dengar-dengar ada keributan di Jalan Linjang. Langsung aku ke sini. Kamu nggak apa-apa? 3 preman tadi. Udah diusir orang. Ada yang nolongin aku. Pemuda lewat gitu aja? Siapa namanya? Dia nggak bilang? Yang penting kamu selamat. Aku antar pulang ya. Nggak usah. Aku bawa mobil sendiri. Pak Jo, mau aku selidiki? Hari ini juga. Aku mau tahu siapa orangnya. Sucheng, ayah kamu kambuh lagi. Kali ini lebih parah. Aku balik bentar ya. Ma, Bapak gimana? Dokter Fang di dalam. Katanya kali ini, mungkin Nona Su. Pak Su, gagal fungsi organ, cara-cara medis biasa, udah nggak bisa nolong, kalian siap-siap mental aja, kecuali kalau bisa nemuin penerus aliran kedokteran Yung Xiao. Tapi itu cuma mitos. curi 1 orang. Sore ini, Jalan Linjang, tas kanvas. Itu Pak Su. Hei, Boka. Lu mukul anak buah gue. 3 preman itu. Itu saudara gue. Bayar 100.000. Masalah beres. Kalau enggak, Gue nggak punya uang. ya udah. Biar lu inget pelajaran. Inget pelajaran. Lain kali ketemu gue, minggir aja. Mulut, gambar. Tunggu. Bapakku sakit parah, kamu bisa ikut aku pulang buat lihat nggak? Kok kamu tahu aku bisa ngobatin orang? Aku nggak tahu, tapi instingku bilang, kamu bukan orang biasa. Antar aja. Nona Su, ini siapa? Dokter yang aku undang. Penyakit Pak Su bukan main-main. Bocah ini bisa apa? Bisa sembuh. Kamu bilang apa? Fungsi organnya udah gagal total. Kamu tahu artinya apa enggak? Aku butuh tenang.
Genting. Mustahil. Gagal organ. Nggak bisa balik lagi. Yang disebut nggak bisa balik. Itu cuma batas kemampuan kalian, bukan punyaku. Makasih, kamu mau minta berapa buat jasa dokter? Tinggal sebut aja angkanya. Penyakit bapakmu belum sembuh total. Aku kasih resep. Minum 7 hari langsung sembuh. Kamu sebenarnya siapa? Cuma orang lewat. Tunggu, kamu udah nyelamatin aku 2 kali, setidaknya biarin aku, traktir kamu makan. Kalau ada jodoh, pasti ketemu lagi. Anak muda itu siapa? 13 tusukan jarum tadi. Aku cuma pernah lihat dari 1 orang. Penyelamatku 20 tahun lalu, Xuan Qingzi, dari aliran medis Yung Xiao. Anak muda ini lebih muda dari dia. Tapi gerakannya lebih cepat dan lebih mantap. Su Qing, kita harus cari dia lagi. Penyakit Su Zhengting. Udah sembuh. Siapa yang nyembuhin? Ya orang yang tadi nyelamatin Su Qing. Masuk ke rumah Su 20 menit. Su Zhengting langsung bisa bangun dari kasur. Selidiki latar belakangnya. Udah diselidiki, tapi orang ini Nggak ada catatan identitas, nggak ada booking hotel, nggak punya hubungan sosial sama sekali. Baru sore ini, turun dari bus antar kota. anak buah di utara kota. Pinjam dulu. Carian jago berantem. Buat ngasih pelajaran ke seseorang. Levelnya gimana? Dia sekali gebuk langsung robohin Deng Biao. Aku suruh Hong Kun, bawa 5 orang ke sana, 300.000. Nggak peduli dari mana asalnya. Sampai di Yuncheng. Aturanku yang berlaku. Nih dia bocahnya. Ada urusan. Ada yang bayar kami buat nyampein pesan. Tinggalin Yuncheng. Balik aja ke asalmu. Siapa yang nyuruh kalian? Gas. Kamu sebenarnya siapa? Siapa yang utus kamu? Tuan Muda Zhou. Iya, Zhou Mingyuan. Dia bilang kamu udah merusak urusannya. Dia minta kami ngusir kamu dari Yuncheng. Bilang ke Zhou Mingyuan, lain kali datang sendiri, jangan kirim anak buah kelas teri. Buang-buang waktuku aja, Zhou Mingyuan. Su Qing, udah ketemu belum? Semua hotel dan penginapan udah dicek, nggak ada darah pendaftaran. Nggak mungkin. Dia bilang, kalau jodoh, pasti ketemu lagi. Zhou Mingyuan datang. Dengar Om Su kesehatannya membaik. Aku mau jenguk. Ayahku butuh istirahat. Nggak enak buat terima tamu. Su Qing, kamu tahu perasaanku. Asal kamu mau nikah sama aku. Keluarga Zhou bisa bantu Shen Hua lewatin masa sulit ini. Anak kampung itu, jago berantem buat apa? Di dunia ini, yang penting itu uang dan kuat. Orang yang dikirim tadi malam, semuanya babak belur nggak bisa gerak. Dan orang 3 detik langsung tumbang. Ini jelas bukan orang yang cuma belajar silat biasa. Di pihak lo masih ada yang lebih hebat? Kakak seperguruanku, Shilei, baru aja keluar dari pertapaan, tapi harganya beda. Berapa? 2 juta, deal. Tapi aku punya satu permintaan. Aku mau dia di depan Su Qing. Nunduk minta ampun ke aku. Hahaha. Tuan Muda Zhou. Selera lo makin aneh aja. Bro, pas lo nunduk nanti, aku mau lihat Su Qing masih bisa nganggap lo pahlawan nggak? Gebang medis Yung Xiao, penerus generasi sekarang. Ya akhirnya turun gunung juga, bosun. Aku mau cari seseorang. Nggak tahu namanya, guruku bilang. Dia ada di Yuncheng. Ini mau nyari dari mana coba, kata guruku. Nanti aku juga bakal tahu sendiri. Bapak istirahat dulu aja. Kakek Sun, tolong selamatkan anakku. Parah. Komplikasi. Aku nggak yakin. Biar aku... Kamu, Bisa selamatin? umurmu berapa? Kakek Sun, dia beneran nggak sih? Diam. Ini siapa? Penerus generasi sekarang dari aliran pengobatan Yun Xiao? Dia mau bantu? Itu rezekinya Xiao Hui. Mama, aku nggak enak badan. Anaknya udah nggak apa-apa. Kedepannya kurangi makan gorengan sama yang manis-manis. Perbanyak minum air hangat. 3 hari ini jangan olahraga berat dulu. Biaya berobatnya berapa? Nggak usah. Ya. Di Yuncheng, ada keluarga apa aja yang ahli pengobatan. Keluarga Lu di barat kota, turun-temurun ahli akupunktur. Keluarga He di utara kota, turun-temurun ahli obat tradisional. Terus ada keluarga Meng, terkenal di bidang penyakit dalam. Keluarga-keluarga ini, sombongnya minta ampun. Mau cari tahu kabar? Nggak gampang Su Qing. Soal bapakmu sakit. Udah nyebar kemana-mana di Yuncheng. Banyak mitra kerja pada nungguin. Bang Jinzhou tadi pagi nelpon. Nagih rencana pelunasan. Grup Minjuan udah ngasih pernyataan. Mau beli dengan harga pas. Hak atas proyek Danau Cui. Bapakku kondisinya udah membaik. Bentar lagi bisa balik ke kantor. Tapi pasar nggak nungguin orang keluarga Lu juga udah hubungin kita. Bilang kalau keluarga Su mau ngelepas 30% saham. Mereka bakal kasih dukungan dana. Tadi pagi, Wakil Direktur Divisi Penjualan, Yao Wen, dibajak sama grup Mingyuan. Terus beberapa supplier material, tiba-tiba minta pembayaran dipercepat. Katanya nggak percaya sama kredibilitas Shen Hua. Udah ketemu. Tadi malam Zhou Mingyuan kirim 6 orang. Semuanya masuk UGD. Yang paling depan pergelangan tangannya hampir patah. Prosesnya nggak sampai 3 detik. Terus, tadi pagi, ada orang ngeliat dia di Jishitang, nyelamatin anak kecil yang kena penyakit akut. Ketemu lagi. Bapakmu udah mendingan? Udah minum obat, udah bisa turun dari kasur. Aku kesini mau ngucapin terima kasih resmi. Boleh nggak aku traktir makan?
Ini 1 juta. Aku tahu kamu bilang gak mau terima honor, tapi kamu lagi cari orang di Yuncheng. Pasti butuh biaya. Aku tinggal di Jishitang, gak butuh biaya. Ya tapi kamu kan tetap perlu makan dan beli baju. Aku bawa 300 ribu. Ya udah. Kalau kamu butuh apa-apa, pasti cari aku ya. Oke. Ilmu silat kamu ini, belajar di mana? Gunung Yongxiao. Ada orang datang. 3. Lu kan yang kemarin ngebacok adik seperguruan gue. Adik seperguruan lu siapa? Julukannya botak, yang tadi malam hampir pergelangan tangannya dipelintir sampai patah sama lu. Lagi-lagi Zhou Mingyuan. Tuan Joe keluarin 2 juta, minta bobol lu. Ke depan Nona Su buat minta maaf. Kebetulan, Nona Su juga ada di sini. Gak usah bolak-balik lagi. Kalian kalau kayak gini, terus Kalian cari aku, langsung ke aku, ngangguin dia. Itu artinya gak nganggep aku ada. Karena udah dateng, ya tinggalin pelajaran dulu baru pergi. Menarik, udah bertahun-tahun gak ada yang berani lawan gue. Shilei ngomong gitu. Ayo sini, bocah. Biar aku kasih tahu kamu. Apa artinya di atas langit masih ada langit? Di atas langit masih ada langit. hehe, gerakanmu lumayan. Sayang cuma bisa ngumpet. Udah nyempil di pojok. Sekarang lihat kamu. Baru kayak gini dong. Sayangnya masih kurang. Jurusanmu itu namanya tinju kera. Kalau udah dalam, bisa ngalahin harimau sama macan. Sayangnya kamu baru nyampe tingkat 3, otot dan tulang belum nyambung. Kok kamu tahu tinju kera? Waktu kamu maksa narik tenaga dalam tingkat 4, di antara titik Jianjing sama Laogong, bakal ada aliran tenaga yang macet sebentar. Itu celahmu. Bisa aja lu bikin takut. Tembang lu. Zhou Mingyuan, masih ngomong apa lagi ke lu? Dia bilang lu ngerusak rencananya. Dia nyuruh kita bikin lu tunduk. Di depan Nona Su, dia juga bilang, kalau lu tunduk, Nona Su nggak bakal nganggap lu pahlawan lagi. Balik, bilang ke Zhou Mingyuan, 200 juta itu kurang, lain kali kirim yang lebih kuat, terus suruh dia datang sendiri. Oke, Zhou Mingyuan udah gila. Dia gila. dia ngejar kamu. Bukan ngejar, keluarga Zhou mau ngambil alih Shenghua. Dia nikahin aku cuma buat dapetin jalur distribusi sama izin usaha. Waktu lu nyelamatin aku di gang, terus nyembuhin bapakku, itu semua ngerusak total rencananya. Aku yang nyusahin kamu? Bukan kamu nyusahin aku. Dia yang hatinya sempit. Nggak bisa nerima orang yang ngehalangin jalannya. Tapi kalau keluarga Zhou nekat bayar berapapun? Datang 1, aku hajar 1, sampai mereka kapok. Nggak ada yang berani datang lagi. Ini buat kamu, nomorku udah kesimpan. Besok proyek Cuihu. Ada acara gala dinner bisnis, keluarga-keluarga bisnis di Yuncheng. Semuanya bakal hadir, mungkin di sana. Ada orang yang kamu cari? Bahu kanan Shilei kena cedera. 2 orang lainnya juga luka parah. Setidaknya harus istirahat 3 bulan. Orang yang udah latihan 20 tahun, ilmu silat bentuk monyet, langsung dikalahkan 1 jurus. 1 orang, ngalahin 16 anak buahku, dia sendirian. Turun sana. Urusan ini kita tunda dulu. Segitu jagoannya. Ya udah, kita ganti cara mainnya. Soal Lu Qingchuan, udah dikirim ke sana. Lu anak ketiga udah kena umpan. Pikirannya cuma 1. Buku jurus Yun Xiao Shi San Jen. Ling Feng, sini. Pak, acara gala dinner ini undangan khusus, undangan Bapak. Dia tamu undanganku. Su King, kamu cantik banget hari ini. Tuan Zhou datang duluan. Ini siapa yang pernah ketemu di gang waktu itu? Belum sempat aku bilang makasih. Udah selamatin Su Qing, keluarga Zhou Mingyuan. Kalau di Yuncheng butuh apa-apa, kapan aja cari aku. Kalau di Yuncheng butuh apa-apa, kapan aja cari aku. Shilei itu suruhanmu kan? Udah 2 kali. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Tapi kalau kamu lagi ada masalah, boleh cerita ke aku. Keluarga Zhou di Yuncheng masih punya pengaruh dikit. Yuncheng ini beda sama kampung, beberapa lingkaran. Nggak cuma modal jago berantem bisa masuk. Coba lihat semua orang di sini. Siapa yang nggak punya harta miliaran? Siapa yang nggak punya latar belakang keluarga besar? Sedangkan kamu, selain jago mukul, punya apa lagi? Zhou Mingyuan, cukup nggak lo ngomongnya? Kak Zhou, aku juga mau tanya satu hal. Kamu berdiri di sini sekarang, pakai baju puluhan juta, pegang anggur jutaan. Itu semua karena kemampuanmu sendiri. Bukan, kamu ngandelin keluarga Zhou. 3 generasi yang numpuk. Kalau nggak ada keluarga Zhou, kamu itu apa? Santai dong. Kamu 2 kali kirim orang buat nyerang aku. Awalnya aku mau langsung cari kamu dan beresin di depan mata. Tapi hari ini kan acara kamu. Aku kasih muka dulu. Tapi kalau kamu kirim orang lagi, Kamu barusan itu sama aja udah nampol mukanya, di depan separuh orang Yuncheng. aku sengaja. Dia udah kirim 2 rombongan. Kalau aku diem aja, bakal ada yang ketiga, yang keempat. Daripada nunggu dia nyari aku, mending aku kasih tahu duluan. Aku tahu dia yang main di belakang. Dengar-dengar, Jengting udah mendingan. Kakek lu, ayah udah bisa turun dari kasur dan jalan. Jengting kan tadinya sakit parah banget. Siapa yang nyembuhin? Aku. Katanya teknik jarum kamu jago banget. Yuncheng itu terkenal dengan ilmu jarum. Tai Shenzhen. Itu warisan 3 generasi keluarga lu. Nggak tahu teman muda ini berani nggak lawan orang keluarga lu? Aduh Jarum. Gimana caranya? Gampang.
Tai Shenzhen keluarga Lu, tusuk titik akupuntur, lancarin meridian, kamu dan aku masing-masing tusuk 3 jarum. Yang nilai para hadirin di sini, kalau memang aduan, harus ada taruhannya dong. Taruhan apa? Kalau kamu kalah, buku resep Yung Xiao Shi San Den, kasih ke keluarga Lu. Kalau kamu yang kalah, aku bakal kalah. Namanya juga aduan. Pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kamu taruh apa? Kalau keluarga Lu kalah, gedung sebelah barat kota jadi milikmu. Boleh. Pak Xiao sering sakit pinggang kronis. Beberapa hari ini kambuhnya parah banget. Jarum pertama. Jarum Dewa Tai. Mengendalikan jarum dengan energi. Beneran nggak sakit lagi? Giliran kamu. Tadi kamu bilang, pinggang gak sakit lagi. Jarum Dewa Tai keluarga Lu. Emang jagoan. 3 jarum langsung gak sakit. Itu karena dia menutup meridian rasa sakitmu. Masalah pinggangmu. Akar masalahnya ginjal kurang energi. Bikin tulang dan otot gak dapat nutrisi. Cuma nutup meridian. Gak ngisi energi vital. 3 hari lagi sakitnya balik 2 kali lipat. Kok kamu tahu? Tadi aku berdiri di samping. Lihat warna wajahmu. Daun telinga gelap. Kantung mata merah bengkak. Itu semua gejala ginjal kurang energi. Jarum keluarga Lu emang bisa redain sakit. Tapi cuma obat permukaan. Gak nyentuh akarnya. Kamu bilang mau lihat teknik jarum yang bener. Ya udah biar aku tunjukin. Apa itu yang namanya beneran? Mengendalikan jarum dengan energi. Coba gerakin. Gak sakit. Bahkan lutut juga gak sakit. Lu Zhenyu mau tanya, tadi teknik jarum terbang itu, apa itu 3 keahlian Yung Xiao? Yang udah lama hilang. Kamu tahu 3 keahlian Yung Xiao? Nenek moyang keluarga Lu dulu punya hubungan dengan aliran Yung Xiao. Menurut catatan silsilah keluarga, 3 keahlian Yung Xiao diciptakan oleh pemimpin generasi ke-6 aliran pengobatan Yung Xiao. Tingkat tertinggi dari mengendalikan jarum dengan energi. Aku selalu kira itu cuma legenda. Gak nyangka, hari ini bisa lihat langsung. Gak usah dinilai lagi. Keluarga lu mengaku kalah. Diem. Kalah kemampuan. Masih aja ngotot. Malu keluarga lu. Udah habis sama kamu. Urusan balik nama gedung di barat kota. Dalam 3 hari, keluarga lu pasti beresin. Gak usah. Aku ke Yuncheng bukan buat hal-hal kayak gini. Gedungnya gak aku mau. Aku cuma punya satu pertanyaan. Silakan, aku mau cari seseorang di Yuncheng. Kalau kamu bisa bantu aku nemuin dia, urusan gedung dihapus aja. Bahkan namanya aja gak tahu. Urusan ini gak gampang. Tapi keluarga lu 3 generasi. Praktek dokter di Yuncheng. Kenal banyak orang. Aku bakal pakai semua koneksi buat bantu cari tahu. Itu udah cukup. Bisa bela diri, ngerti ilmu obat, dan kenal sama bos toko Jishitang. Kirain cuma batu penghalang, ternyata emas. Emas itu bagus. Hubungin keluarga He buat aku. Bilang aja Lu Zhenyu kalah di depan anak muda itu pakai jarum 13 Yung Xiao, anak muda itu pakai jarum 13 Yung Xiao. Keluarga He soal urusan sekte medis Yung Xiao jauh lebih peduli daripada keluarga Lu. Nah, aku sendiri nggak bisa kalahin kamu. Ya udah, biar seluruh keluarga besar di Yuncheng yang datang, lihat kamu bisa bertahan sampai kapan. Mau ngomong apa langsung aja. Tadi kamu, kenapa nggak mau terima gedung keluarga lu? Nggak kepake. Itu aset senilai puluhan juta. Kamu nggak mau. Jual lagi juga bisa kan? Kamu butuh uang. Aku punya 300.000. Kamu tuh selalu bilang punya 300.000. 300.000 bisa buat apa? Di kota ini bahkan, nginep hotel semalam aja nggak cukup. Aku tinggal di Jishitang. Nggak perlu nginep hotel. Obsesi udah anterin aku. Iya, setuju. Tuan Lin, soal keluarga lu malam ini udah tersebar ke seluruh Yuncheng. Bang nggak percaya. Mitra kerja juga nggak percaya. Pemasok pun nggak percaya. Om Bu, sekarang bukan waktunya buat ngomong yang nggak enak. Aku nggak ngomong yang nggak enak. Aku ini mikirin Sheng Hua. Ming Yuan Group mau ambil alih proyek Kuihu dan juga mau tanggung tekanan dari bank. Ini buat kita bukan hal yang buruk. Keluarga He juga udah kirim orang. Kalau Sheng Hua mau lepas, 30% saham, keluarga He bisa kasih akses bahan obat sama dana jangka pendek. Keluarga Joe di pihak terang. Keluarga lu setelah semalam sikapnya masih belum jelas. Seluruh Sheng Hua kayak sepotong. Daging yang udah di aras meja, proyek Cuihu nggak dijual. Masalah dana bakal aku selesai. Gimana caranya kamu selesain? Andelin si Lin Feng itu, dia bisa berantem, bisa ngobatin orang, tapi Dia nggak perlu ngeluarin. Sheng Hua itu punya keluarga Su, bukan ATM buat orang luar. Rapat hari ini cukup sampai di sini. Semua kerja sama eksternal. Tanpa tanda tangan aku, nggak boleh diubah sama sekali. Kasu. Dari Bang Jingzhou, udah janjian jam 3 sore, terus Hejia kirim 1 undangan. Keluarga He khusus undang kamu sama Tuan Lin. jamuan obat keluarga He. Ini bukan jamuan biasa. Keluarga He cuma ngadain setahun sekali. Yang diundang semuanya orang paling berpengaruh di lingkaran obat kota Yuncheng. Sekarang tiba-tiba khusus undang kamu, pasti nggak ada maksud baik. Nenek He itu orangnya susah dilawan. Dia waktu muda, dijuluki tangan 100 serba. Paling jago bikin jebakan pakai ilmu obat. Anaknya, He Jingwei, juga orangnya kayak macan tersenyum. Kalau kamu pergi, takutnya di mana-mana ada jebakan. Kalau nggak pergi, karena mereka mau ketemu aku juga mau nanya ke mereka. Apa mereka tahu orang yang aku cari? Kalau gitu aku ikut sama kamu. Nggak usah. Kenapa? Kalau kamu ikut, mereka bakal segan sama kamu. Aku mau dengar yang jujur. Nona Su, Tuan Lin, aku sudah lama dengar nama baikmu. Tuan He, Soal kejadian di keluarga lu tadi malam, aku sudah dengar. Anak muda bisa bikin Lu Zhenhui ngaku kalah. Yuncheng udah bertahun-tahun gak pernah ada orang kayak gitu. Tuan He undang aku ke sini, bukan buat muji aku kan? Hahaha, Tuan Lin emang orangnya terus terang. anak muda. Iya. Xuan Qingzi masih hidup. Kamu kenal guruku? Sedulu tahun lalu, dia ambil 1 obat dari keluargaku He, tapi cuma ninggalin 1 resep. Resep itu yang nyelamatin suamiku, dan bikin keluargaku He berutang budi sama dia. Kalau emang berutang budi, kenapa baru cari aku sekarang? Karena urusan utang ya urusan utang, warisan ya warisan, 13 jarum Yung Xiao udah hilang. Sekarang muncul lagi di Yuncheng, pasti harus kasih penjelasan ke rekan-rekan pengobatan. Nyai He, teknik jarum Lin Feng, itu warisan dari aliran pengobatan Yung Xiao. Kenapa harus kasih penjelasan ke orang lain? Nyai He, teknik jarum Lin Feng, itu warisan dari aliran pengobatan Yung Xiao. Kenapa harus kasih penjelasan ke orang lain? Nona Su, ini acara jamu keluarga He, bukan apa Dewan Sheng Hua. Kamu mau kasih penjelasan kayak gimana? Hari ini di acara jamu, keluarga He siapin 3 macam obat.
Kalau kamu bisa bedain bentuk obatnya, asalnya, umurnya, keluarga He ngakuin kamu sebagai penerus aliran Yung Xiao. Kalau kamu nggak bisa bedain, ya jelasin asal-usul 13 jarum Yung Xiao itu. Boleh. Silakan. Karena sudah datang ke jamuan obat ini, mendingan sekalian makan di sini. Sheng Hua akhir-akhir ini lagi susah dana. Keluarga He juga berminat buat kerja sama. Kita duduk bareng-bareng ngobrol. Mungkin bisa bantu Nona Su. Aku mau dengar. Nona Su, grup Ming Yuan ngincer banget. Proyek Cuihu itu, kamu sendirian nanggung beban berat banget. Keluarga He siap kasih 50 juta. Dana jangka pendek, nggak minta saham kontrol. Cuma minta pasokan obat Sheng Hua. Hak prioritas kerja sama 3 tahun. Kondisinya sebagus itu. Sheng Hua punya teman kayak Tuan Lin. Keluarga He tentu mau jalin hubungan baik. Di minumannya ada dicampur sesuatu. Tuan Lin, ini maksudnya apa? Bukan racun. Ini bubuk penenang. Diminum nggak apa-apa, tapi bikin orang jadi semangat berlebihan. Pengambilan keputusan jadi lebih cepat, tapi gampang lengah sama detail. Lebih pas dipakai pas tanda tangan kontrak. Zhen Yue, simpan, siap. Tuan Lin, ini salah keluarga He. Soal bisnis aku nggak ngerti, tapi nipu orang pakai obat itu bukan cara dokter. Kamu benar. Dana buat Sheng Hua tetap keluarga He kasih. Syaratnya sesuai yang tadi. Tapi kontraknya besok disusun ulang. Nona Su boleh bawa pengacara buat negosiasi. Pasti. Keluarga He berutang budi sama Xuan Qingzi. Hari ini bayar separuh? Terus separuh lagi. Nanti aja kalau kamu udah balik dari kota Baishi. Kamu percaya omongan nenek He? Setengah percaya, Yang mana? kota Baishi itu beneran. Dia nyimpen sesuatu juga beneran. Periksa pasien, cari orang. Cari siapa? 20 tahun lalu. Apa ada orang dari Gunung Yunxiao yang pernah ke sini? Kamu bilang Gunung Yung Xiao? Iya, 20 tahun yang lalu. Memang ada seorang pendeta Tao yang datang ke sini. Dia menyelamatkan seorang perempuan di kota ini dan meninggalkan koin tembaga ini. Katanya nanti, kalau ada yang bertanya tentang Gunung Yunxiao, bawa orang itu ke Gang Guhai. Perempuan itu siapa? Nggak tahu. Yang aku tahu, waktu itu dia lagi hamil. Di sampingnya ada seorang tabib perempuan. Setelah itu mereka pergi, nggak ada warga kota yang pernah lihat mereka lagi. Gang Buhuai ada di ujung barat kota. Cuma tempat itu udah lama banget nggak terurus. Kalian hati-hati. Ini. Nama ibuku. Kok bisa ada di sini? Ini peninggalan ibumu buat kamu. Jadi, orang yang gurumu suruh kamu cari, itu aku. Belum bisa dipastikan. Di suratnya cuma bilang, kamu ada hubungannya dengan aliran Yunxiao. Cewek yang guruku suruh aku cari. Mungkin kamu. Mungkin juga ada orang lain. Aku ngerti. Kalian berdua, nyari barangnya serius banget ya. Zhou Mingjuan yang nyuruh kalian ke sini? Pak Lin emang pinter, Bos Zhou bilang. Barangnya tinggalin, orangnya juga tinggalin. Nona Su boleh pulang, tapi Pak Lin harus ikut sama kita. Kalian ini melanggar hukum. Nona Su, di kota Baishi sinyalnya jelek, jalannya juga sepi. Kalau di sini terjadi apa-apa, di luar nggak bakal tahu dalam waktu dekat. Di belakang aku, pantesan Bos Zhou berani bayar mahal. Kamu emang punya kemampuan. Kamu mau coba juga? Kamu bisa baca jurus aku. Luka lama di kaki kananmu belum sembuh. Waktu mau ngerem, tumpuanmu condong ke kiri. Lanjutin aja. Kamu nggak bakal kuat lama-lama. Balik sana bilang ke Dominggo. Suratnya udah aku ambil. Orangnya juga bakal aku bawa pergi. Bos Zhou nggak akan ngelepasin kamu. Aku tunggu dia. Belasan orang. Bahkan satu Lin Feng aja nggak bisa kalian tahan, Pak Jo. Pekerjaan ini aku nggak bisa ambil yang kedua kalinya. Maksudnya apa? Dia bukan orang yang cuma bisa bela diri biasa. Kalau dipaksa lanjut, lengan aku ini 3 bulan nggak bisa diangkat. Dia nahan diri. Kamu takut. Takut itu nggak memalukan. Udah tahu nggak bakal menang masih maksa maju. Itu baru memalukan. Suratnya udah dapat belum? Belum. Dasar sampah. Kabari He Zhen Yue. Dan Sheng Hua,
Jangan sampai gampang mereka dapat. Terus, selidiki Su Wanqing. Aku mau tahu perempuan ini sama Yun Xiao Yimen sebenarnya hubungannya apa. Su Wanqing, oh, ternyata dia. Kamu kenal dia? Yun Xiao Yimen, putri dari ketua generasi ke-7, adik seperguruan Xuan Qingzi. 20 tahun lebih yang lalu, dia pernah datang ke Yuncheng. Waktu itu aku masih muda, cuma pernah lihat dari kejauhan sekali. Kenapa ibuku bisa meninggalkan Gunung Yunxiao? Soal ini, cuma dengar dulu Yun Xiao Yimen ada masalah internal, Su Wanqing bawa setengah warisan, jarum Yun Xiao Lihe turun gunung. Kalau gitu, kita pergi bareng? Oke. Rumah tua keluarga Zhou, biasanya nggak terima tamu luar. Zhou Haishan udah bertahun-tahun, nggak pernah muncul. Dia bakal di. Kenapa? Karena dia tahu aku bakal datang. Tuan Lin, Nona Su, Tuan Besar udah nunggu lama. Mirip. Bener-bener mirip. Mirip siapa? Kayak Xuan Qingzi waktu muda dulu. Duduklah, aku tahu kalian datang ke sini buat apa. Su Wanqing, kamu jauh lebih terus terang daripada Xuan Qingzi. Aku cuma mau tanya jawabannya. Su Qing, ibumu dulu di Yuncheng, dokter wanita paling hebat. Waktu dia datang ke Yuncheng, bawa satu jarum perak, satu gulungan resep kuno, dan juga satu keahlian, yang nggak ada orang lain bisa paham. Kenapa? Ayahku nggak pernah cerita ke aku. Karena ibumu nggak boleh dia ceritain. Su Wanqing pergi dari Yung Xiaoshan, bukan buat kabur, tapi buat nyimpen jarum silang Yung Xiao. Waktu itu di dalam sekte Yung Xiao, ada masalah, ada orang yang ngincar. Warisan lengkap 13 jarum Yung Xiao. Su Wanqing bawa teori meridian turun gunung. Xuan Qingzi tinggal di gunung jagain separuh lainnya. Siapa? Tianyige. Tianyige itu apa? Kekuatan medis di Jiangbei. Di permukaan cuma aliansi klinik, tapi sebenarnya khusus ngumpulin warisan ilmu pengobatan dari berbagai sekte. 20 tahun lalu, Tianyige kirim orang ke Yuncheng, yang dicari ya Su Wanqing. Setelah itu Su Wanqing nikah masuk keluarga Su, melahirkan Su Qing, dia kira udah bisa nyembunyiin diri. Tapi Tianyige tetap nemuin dia. Kematian ibuku. Ada hubungannya sama Tianyige? Kamu mau aku ngapain? Pinter, kamu sengaja nyuruh asistenmu nunggu di depan pintu, nggak cuma buat cerita ini ke aku kan? Aku mau minta tolong kamu selamatin satu orang. Siapa? Aku sendiri. 3 tahun lalu mulai. Malam hari meridianku kerasa kayak digigit semut. Siang hari tangan kaki dingin semua. Semua dokter di Yuncheng nggak ada yang bisa nemuin penyebabnya. Keluarga He bilang masuk angin berat. Keluarga Lu bilang meridian macet. Keluarga Mang bilang organ dalam lemah. Tapi aku tahu bukan itu. Energi obat masuk ke meridian. Beneran? Parah nggak? Nggak bikin mati. Tapi bakal ngerusak badan. Kalau dibiarin terus, meridian makin kaku, bisa. Su Qing, dulu ibumu juga duduk kayak gini. Di depanku, dia ngerabatin nadiku. Dia bilang, keturunan keluarga Zhou itu banyak nafsunya. Cepat atau lambat bakal dihantam balik sama hawa nafsu itu. Waktu itu aku nggak percaya. 3 hari ke depan jangan marah-marah. 7 hari ke depan jangan minum alkohol. Resep obatnya nanti aku tulis buat kamu. Yun Xiao 13 jarum. Bener-bener nggak ada lawannya. Kamu harus jawab pertanyaan terakhir. Tanya aja, Lin Ruoxi di mana? Lin Ruoxi itu siapa? Yang dibawa Su Wanqing itu, teori meridian Yun Xiao Lihejian, terus ada satu lagi pewaris dari cabang sampingan, juga hilang di kota Yun. Namanya Lin Ruoxi. Xuan Qingzi, ini aja kamu bisa nemuin. Aku nebak. Lin Ruoxi, bukan anaknya Su Wanqing. Dia itu anak dari kakak seperguruan Su Wanqing. 10 tahun lalu, dia ikut ibunya ke kota Yun cari obat. Terus hilang. Tianyi Pavilion. Selama ini pengen ngerahasia dari dia, setengah mantra Yun Xiao Lihejian. Dia masih hidup nggak? Aku nggak tahu, tapi aku pernah dengar satu tempat. Di mana? Wuyin Villa. Pemilik villa itu, Chu Daoyuan. Waktu muda, dia jagoan tinju terkenal di Jiangbei. Terus dia punya utang lama sama Tianyi Pavilion. Terpaksa jagain villa buat mereka. Kalau Lin Ruoxi masih hidup, kemungkinan besar di sana. Gunung Timur di luar kota, di dalam hutan putih. Lin Feng, Tianyi Pavilion itu bukan keluarga Zhou, bukan juga keluarga Ha. Kalau kamu pergi sekarang, belum tentu bisa lolos dengan selamat. Aku datang ke Yuncheng, justru demi semua karma ini. Aku datang ke Yuncheng, justru demi semua karma ini. Soal Ming Yuan, aku yang akan buat dia berhenti. Kamu bisa nahan dia? Kamu dari awal udah tahu. Lin Ruoxi. Nggak tahu namanya. Tapi guru bilang, Yuncheng nggak cuma punya satu benang karma. Jadi orang yang selama ini kamu cari. Mungkin. Surat yang ditinggal ibumu, itu garis yang lain. Lin Ruoxi adalah utang garis dari sekte Yun Xiao. Dua-duanya harus diselidiki tuntas. Aku ngerti. Balik ke Jishitang dulu. Besok baru ke Dongshan. Pak, Tuan muda udah pulang? Hah? Kamu ketemu Lin Feng? Iya, kamu malah biarin dia pergi dengan selamat. Mulai hari ini, hentikan semua gerakan terhadap Sheng Hua. Dan jangan sentuh Lin Feng lagi. Bapak udah pikun. Sheng Hua udah hampir ambruk. Tinggal tekan sekali lagi. Proyek Cui Hu pasti jadi milik keluarga Zhou. Bapak bilang, berhenti. Cuma gara-gara Lin Feng bisa ngobatin orang, dia ngobatin Bapak dari penyakit apa? Sampai Bapak mau bantu dia? Dia ngobatin Bapak dari penyakit apa? Sampai Bapak mau bantu dia? Ming Yuan, kamu nggak akan bisa lawan dia. Dia tuh apa? Cuma anak kampung, yang turun dari gunung. Dia pantas apa lawan aku? Karena dia tahu apa yang dia mau. Sedangkan kamu cuma tahu rebutan punya orang. Soal Sheng Hua, cukup sampai di sini. Kalau aku nggak mau, maka keluarga Zhou nggak akan kasih kamu sepeser pun lagi. Baik, Bapak kan kepala keluarga Zhou. Terserah Bapak aja. Pak, Tuan muda, kayaknya nggak akan nurut. Aku tahu. Sebagian orang, kalau nggak sampai babak belut, nggak akan sadar. Suruh orang pantau dia, jangan sampai dia dekat-dekat sama orang Tianyi Pavilion. Terlalu dekat. Tianyi Pavilion udah sampai di Yuncheng. Kakek keluarga, mengsakit apa? Di undangan gak ditulis, cuma bilang penyakit lamanya kambuh. Udah sekarat. Mereka nomor 1 dibilang penyakit dalam seyuncheng.
Mereka aja nggak bisa ngobatin. Makanya baru minta Tuan Lin datang. Kayaknya penyakitnya nggak sederhana. Terus soal Bang Jingzhou, keluarga Meng mungkin mau pakai masalah ini buat ngegebet Shen Hua biar nurut. Coba lihat, Tuan Lin, keluarga Meng beda sama keluarga He. Meng Wangguo itu orangnya paling jaga muka, dia undang bapak, belum tentu beneran mau minta tolong ngobatin, yang penting pasiennya beneran sakit. Aku ikut. Tuan rumah, penyakit kakek, itu organ dalamnya udah rusak. Orang luar datang juga hasilnya sama aja. Sekarang malah manggil anak muda, yang gak jelas asal usulnya masuk ke rumah, nanti ke bawah, bicara kemana-mana, gimana dunia kedokteran Yuncheng, lihat keluarga Meng, Tuan rumah, Nona Su, sama Tuan Lin udah datang. Lu Lin Feng, pasiennya di mana? Besar mulut juga lu. Lu tahu ini tempat apa nggak? Ilmu penyakit dalam keluarga, Meng udah diwarisin 4 generasi. Kita aja udah mentok nggak bisa apa-apa. Lu baru datang langsung nanya pasien di mana? Mereka manggil aku ke sini. Atau manggil aku buat dengerin dia ngomong doang. Bang Miao, mundur. Tuan Lin, ayahku di ruang dalam. Asal bapak bisa nyelamatin dia. Petunjuk yang keluarga menjanjiin ke bapak. Pasti kami kasih, antar jalan, obatnya dihentiin. Ngako, obat-obat ini semua, resep turun-temurun keluarga Meng. Nahan napas terakhir kakek tua. Hentikan obatnya. Kalau terjadi apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Efek obatnya bentrok. Minum semangkuk lagi, dia nggak akan kuat sampai besok. Tuan Lin, kamu yakin? Dia bukan sakit parah, tapi nyawanya ketahan oleh obat. Nggak masuk akal. Kakek tua sudah tua dan lemah, organ dalamnya kosong. Ini hasil konsultasi. Seluruh keluarga Meng, ginseng, akonite, tanduk rusa, semuanya kronik kuat. Tapi di dalam tubuhnya ada panas yang mengendap, makin ditambah, makin mampet. Tapi menyumbat napas, dia bilang benar, Tuan Ru. Kakek tua lemah, kalau nggak ditambah, gimana? Itu udah hukum umum. Kalau ilmu medis cuma ikut hukum umum, nggak perlu deh cek denyut nadi. Tuan Lin, mohon bantuannya. Nggak bisa. Kalau dia salah pasang jarum, ada masalah. Reputasi keluarga Meng 100 tahun, diam. Pak! Wang Guo, Hentikan obatnya. Obat yang dia resepkan, nggak bener. Meng Miao, kamu jelasin ke aku. Aku juga pakai sesuai resep. Resepnya nggak salah, dosisnya udah diubah, ginseng ditambah 3 kali lipat, akonite ditambah 2 kali lipat. Bukan kamu nggak ngerti. Justru kamu terlalu ngerti. Orang-orang, bawa dia turun. awasi dia. Tuan rumah, aku semua demi keluarga Meng. Kalau kakek tua nggak turun tahta, keluarga Meng nggak akan pernah sampai ke kamu, yang benar-benar pegang kendali. Tuan Lin, keluarga Meng berutang nyawa padamu. Petunjuk. Pak Lin emang langsung banget. Silakan ikut aku. 10 tahun lalu, keluarga Meng pernah kirim obat ke Wuyin Villa. Waktu itu aku belum pegang urusan keluarga. Cuma dengar dari bawahan, di villa itu tinggal seorang pasien wanita muda. Lama gak pernah kena sinar matahari. Resepnya aneh banget. Bukan buat nyembuhin penyakit, juga bukan buat jaga kesehatan. Kayaknya buat nahan reaksi meridian. Cuce itu siapa? Anaknya Cuda Ouyuan. Waktu muda Cuda Ouyuan cukup terkenal di Jiangbei. Terus dia pensiun di Wuyin Villa. Cuce jatuh sakit 3 tahun lalu. Katanya sampai sekarang belum sembuh. Jadi Cuda Ouyuan, jagain villa buat Tianyi Pavilion, itu demi anaknya. Mungkin. Ini resep buat nahan reaksi meridian. Dari jarum Yun Xiao. Li Ruoxi beneran ada di Wuyin Villa. Lin Ruoxi beneran ada di Wuyin Villa. Kemungkinan besar, ini rute kirim obat waktu itu. Wuyin Villa ada di dalam hutan Huai, di Gunung Timur. Di luar ada penjaga sembunyi. Orang biasa nggak bisa masuk. Halid, soal Beng Jinzhou, keluarga Meng yang urus, uang jaminan proyek Cuihu, hari ini bakal dicairkan. Nona Su, keluarga Meng nggak suka ngutang budi. Pak Lin udah nyelamatin ayahku, bakal dibayar. Makasih, Pak Meng. Yang harus berterima kasih itu kami. Keluarga Meng juga udah balik ke pihak Shenghua. Kakek Meng diselamatin Pak Lin. Meng Wangguo sendiri yang nelpon. Bang Jinzhou, keluarga Lu, keluarga He, keluarga Meng. Semuanya berubah sikap karena dia, Pak Zhou. Sekarang krisis yang gua udah reda. Kalau kita tekan terus, nggak bakal ngefek banyak. Kalau gitu nggak usah tekan Shenghua. Bukannya Lin Fengyun mau ke Wuyin Villa. Orang-orang Tianyi Pavilion pasti udah sampai di Yuncheng. Pak Zhou, Tuan Muda Zhou bilang, Bapak nggak boleh dekat-dekat Tianyi Pavilion. Soalnya anaknya Su Wanqing, itu kuncinya. Aku dapat apa? Sheng Gua buat kamu. Lin Fang buat kita. Tio, Pak Zhou, Tianyi Pavilion ini kayaknya mau nyeret semua orang masuk ke dalam. Ya udah, seret aja. Yang penting yang berdiri terakhir itu aku, prosesnya nggak penting. Tuan Lin, arsip keluarga Meng, cocok sama omongan Zhou Haishan, Wuyin Villa. Memang ada masalah. Besok aku kesana. Nona Su, tempat itu bahaya banget. Nona kan bukan dari kalangan medis. Kesana cuma bakal... Ibuku Su Wanqing, aku juga bawa. Karma dari sekte medis Yun Xiao. Karena masalah ini nyambung sama aku nggak bisa diam di belakang. Tapi begitu sampai di sana. Pemilik Wuyin Villa, Cuda Ouyuan. Waktu muda terkenal dengan ilmu tinjunya. Dia bukan preman biasa. Tuan Lin harus hati-hati banget. Siapa? Hari Chu Yuan. Tuan Chu nggak terima tamu. Tuan Chu nggak terima tamu. Bisa masuk ke villa aku tanpa melukai siapapun. Anak muda, kamu punya kemampuan. Lin Ruoxi di mana? Nggak ada orang yang kamu cari di sini karena aku udah datang. Nggak mungkin aku pulang tangan kosong. Anak muda, urusan Tianyi Pavilion. Bukan ranah kamu. Urusan sekte medis Yung Xiao. Itu wajib aku urus. Kamu orang gerbang medis Yung Xiao ya? Lin Feng, penerus generasi sekarang gerbang medis Yung Xiao. Mau bawa orang pergi. Lewatin aku dulu. Ling Feng, Cari pintu masuk bawah tanah. Aku yang hadang dia. hati-hati. Kamu biarin dia cari orang. Nggak takut aku hadang. Kamu nggak... Di matamu nggak ada niat jahat. Anak muda, baca orang terlalu jitu. Belum tentu bagus. Baca orang terlalu jitu. Belum tentu bagus. Gerbang medis Yung Xiao terkenal karena ilmu pengobatan. Nggak nyangka, ilmu bela diri juga sekuat ini.
Yong Xiao Gu Yuan Jue. Latih badan dulu baru latih batin. Kalau badan gak stabil, batin juga gak stabil. Bagus juga omonganmu. 17 titik. Kamu sebenarnya bisa bikin. Lengan kananku lumpuh. Minimal 3 kali kamu sempat. Tapi kamu gak lakuin. Aku ngaku kalah. Tua. Kamu siapa? Namaku Su Qing, Lin Feng. Lin Feng dari gerbang Yung Xiao, adik seperguruanmu. Dia di atas lagi lawan Chu Daoyuan. Udah kelar, kita bisa pergi sekarang. Dik, Pulang, ayo, tempat ini udah bikin aku bosan. Tuan Lin, kamu nggak nyusahin aku. Budimu aku ingat, nanti kalau butuh aku, yang 2 renta ini, titip kabar ke Win Villa, penyakit anakmu, pasti aku sembuhin. Kalau Cuce bisa sadar, keluarga Cu mulai sekarang gak berutang budi ke Tianyige. Cuma ngakuin kamu sebagai penyelamat. Aku ngobatin, bukan biar kamu ngaku budi. Nona Lin, kamu bisa kembali. Itu udah cukup. Saudara Sun, makasih ya udah bertahun-tahun jaga Jishitang. Nggak capek. Sekte medis Yunxiao masih ada orangnya. Tulang tua aku ini, akhirnya nungguin juga. Tahap pertama penyesuaian selesai. Racun obatnya udah nyampe dalam banget. Masih ada 2 tahap lagi. 7 hari lagi mulai tahap kedua. Saudara seperguruan, pas kamu lawan orang, otakmu muter cepet banget. Tapi pas bergaul sama orang, dungunya kayak sempoa. Disentuh baru gerak. Cewek yang disuruh guru cari, dari awal bukan aku. Harry dia. Kamu tengah malam datang ke kantor aku cuma buat antar kue kembang. Bukan, aku mau kasih tahu kamu satu hal. Cewek yang disuruh guru aku cari. Dari awal, emang kamu. Kamu nemuin aku. Terus gimana? Kamu mau balik ke gunung? Aku dari kecil gede di Gunung Yunxiao. Guru ngajarin aku teknik akupunktur. Ngajarin aku kenal obat. Ngajarin semua yang harus diajarin. Cuma satu yang gak diajarin. Gimana caranya pas udah nemuin cewek itu. Bilang ke dia, udah ketemu. Waktu itu kamu bilang, di sini ada kursi buat aku. Aku udah mikir lama. Aku nggak jadi pergi. Lin Feng, kalau emang nggak jadi pergi, mulai sekarang kantor lantai atas Shenghua, kursi ini, selamanya aku simpen.